A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat pengajian ini. Sholawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya menyampaikan kaji tidak pakai kitab hikam yang sebagaimana kebiasaan daripada saya menyampaikan di malam-malam yang sudah ditentukan saya mengajar, saya memakai kitab hikam. Namun pada malam ini saya mohon maaf tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak menyampaikan dengan kitab hikam, tapi apa adanya saja yang bisa saya sampaikan. Sederhananya tuan-tuan dan puan-puan, inilah akibat daripada apa yang sudah dibiasakan. Akhirnya ketika kebiasaan itu sudah tidak ada, maka sifatnya terhukum, terbeban. Saya terhukum, terbeban pada saat ingin menyampaikan kaji. Karena apa? Karena adat dan kebiasaan yang saya pakai dalam menyampaikan kaji itu ada kitab hikam. Itu sudah menjadi kebiasaan saya. Lalu Allah tak mengizinkan malam ini saya menyampaikan dengan kitab hikam, maka terhukum saya, terbeban perasaan saya. Nggak tahu saya apa mau saya sampaikan. Karena yang biasanya kebiasaan yang saya sampaikan itu ada panduannya. Namun malam ini tidak. Jadi terhukum saya, terbeban perasaan saya, mencari-cari akal pikiran saya. Apa yang harus saya sampaikan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga hidup ini. Kehidupan kita sehari-hari ini. Untuk berjalan kepada Allah ini halnya juga demikian. Apabila sesuatu itu menjadi kebiasaan bagi diri kita, Allah tidak izinkan kebiasaan itu berlaku pada diri kita, maka akan terhukumlah perasaan dan pikiran kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan orang yang beramal ibadah kepada Allah Ta'ala ini tidaklah mutlak daripada Tuhannya, kepada Tuhannya. Yang ada tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan orang yang beramal ibadah kepada Allah Ta'ala ini karena sebab daripada kebiasaan yang dibuatnya. Oleh sebab itu menuntut kebiasaan itu untuk dibuat. Kalau nggak dibuat, tidak ada enak rasanya. Kita kalau sudah lazim berbuat, tuan-tuan dan puan-puan, lazim kita sholat. Sekali kita tidak sholat, maka tidak akan enak perasaan kita. Terhukum perasaan kita.
Bukan Allah yang menghukum perasaan awak karena awak nggak sholat itu. Namun karena kebiasaan itu yang menghukum awak. Tak enak awak sholat, karena udah biasa, Allah menghukum perasaan awak. Akibat apa? Akibat itu tadi. Akibat daripada kebiasaan kita. Begitu juga mengaji. Karena sudah lazim mengaji ini, sekali awak nggak mengaji, terhukum perasaan awak nggak mengaji. Sebenarnya bukan awak itu merasa bersalah karena Allah menghukum karena awak nggak bisa ngaji itu, namun karena kebiasaan awak mengaji. Lalu nggak enak perasaan awak nggak mengaji karena kebiasaannya, tuan-tuan dan puan-puan. Jarang yang murni, yang mutlak kepada Allah Ta'ala ini. Banyak hanya disebabkan karena kebiasaan yang dibuat. Makanya kalau Ayah Nawan itu dulu bilang, kebiasaan baik itu bisa juga menghukum. Kebiasaan baik awak buat suatu saat itu akan menghukum perasaan awak. Ketika bila mana kebiasaan baik itu tidak bisa awak nyatakan, maka akan awak dihukum perasaan awak itu. Bukan Allah yang menghukum, tapi sebab daripada kebiasaan yang awak buat, kebiasaan baik yang awak buat, maka Allah akan menghukumnya. Tidaklah salah tuan-tuan dan puan-puan, itu semua tidaklah salah. Itu semua hanyalah sebagai iktibar dan pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya. Bahwasanya tuan-tuan dan puan-puan, yang kepada Allah ini, yang daripada Allah ini hanya sedikit, sangat sedikit. Dari terbuka mata kita sampai tertutup mata kita kembali, yang kita buat daripada Tuhan kita itu sedikit. Yang banyak itu kita buat daripada hawa nafsu awak, daripada kebiasaan awak, bukan daripada Tuhan awak. Kalaulah kita mau mengambil pelajaran dan iktibar, taulah awak itu. Kalau kita mau lebih cenderung perasaan kita ke dalam, dan kita mau mengakui dan jujur kita dengan perasaan kita, kita tahu yang kita buat itu sesungguhnya hanyalah untuk melepaskan tekanan daripada kebiasaan yang sudah kita lakukan. Tidak mutlak daripada Tuhan. Tidak karena Allah Ta'ala, tapi karena kebiasaan. Jadi macam mana caranya tuan-tuan dan puan-puan supaya kita itu bisa lepas daripada kebiasaan? Berbuat itu pun memang benar-benar daripada Allah Ta'ala. Haruslah kita bisa membedakannya. Walaupun yang kita buat itu sebenarnya hanya kebiasaan, namun di alam rasa dia harus bisa dipisahkan, harus bisa dia dikembalikan. Awak harus bisa kembalikan. Kalau nampak terbit dalam perasaan itu, ya Allah, karena terbiasanya aku nih membuat nih, maka kembalikan ia kepada Allah Ta'ala. Agar dirubah Allah perasaan awak itu, tidak karena kebiasaan awak membuatnya, tapi karena keridoannya, karena rasa ridhonya kita membuatnya. Kita harus intip dalam perasaan itu, harus kita tilik. Kadang nafsu ini menghujah dia, usahlah kau buat. Alah, beban kau tuh aja nih tuh, hanya sekedar untuk mengangkat kebiasaan kau. Itu ada tantangannya nanti. Tapi macam mana awak mau tahu daripada Allah Ta'ala itu dengan yang daripada kebiasaan tuh awak membuatnya? Harus awak buang perasaan awak itu. Dalam perasaan itu harus awak buang yang ada menghujah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya mau kemari nih, sudah terbit dalam perasaan saya itu malas. Saya malas untuk ngaji. Nggak mau saya mau ngaji.
berat perasaan saya. Lalu saya pala-palain, saya pada-padain. Berubah perasaan saya. Udah, saya putuskan. Pergi saya berangkat mengaji. Pergi saya mengaji. Maka saya tidak ada persiapan malam ini untuk mengajar. Namun apa kata yang dalam itu, kenapa kau ngaji? Kalau hanya sekedar kau untuk hanya mengangkatkan perasaan beban kau itu dari kebiasaan kau mengaji itu, udah nggak betulnya kau pergi ini. Bukan karena Allah Ta'ala kau pergi, tapi karena kau ingin melepaskan beban perasaan kau yang terhukum akibat kebiasaan kau mengaji. Gitu perasaan dalam itu. Dihujah awak dengan nafsu yang di dalam diri awak. Emang nggak mau, harus jalanin. Akhirnya dalam perjalanan apa? Saya timbang berat perasaan saya ngaji dengan saya lihat ketentuan Allah yang menggerakkan perasaan saya, pikiran saya, serta perbuatan saya, serta hal keadaan yang menyampaikan saya di sini, saya timbang. Saya timbang, saya ukur keduanya. Yang awalnya berat, saya lihat dengan Allah yang memberikan ketentuannya kepada saya untuk bisa sampai di sini. Saya ukur. Ternyata Allah masih sayang sama saya. Ternyata Allah masih memberikan izinnya, kudratnya, iradatnya, serta kasih sayangnya sampai saya di sini. Kalau ditanya perasaan saya berat, malas, jenuh. Namun saya padai, tapi dalam perjalanan itu saya lihat ada sesuatu hal yang tidak saya kuasai. Apa itu yang saya tidak kuasai? Ketentuannya, kehendaknya yang berlaku bagi diri saya, itu yang saya tidak kuasai. Yang menyampaikan saya di sini, itu yang saya tidak kuasai. Namun saya sampai di sini. Tapi saya melihat sampainya saya di sini itu memang karena dia. Bukan karena saya. Karena dia. Dia juga yang menyampaikan saya di sini. Namun memang masih ada di sini selipnya. Di mana selipnya? Selipnya awalnya itu sudah terjadi perang dalam perasaan itu untuk memutuskan antara mengaji dengan tidak mengaji. Di situ selipnya. Seharusnya tidak terjadi dalam perasaan itu perang perasaan awak untuk memerangi rasa malas tuh. Yang harus awak terjadi itu awak lihat ketentuan Allah tuh, awak harus pergi mengaji. Tapi yang terjadi dalam perasaan saya awalnya itu adalah pertentangannya itu, peperangan dalam perasaan itu yang selipnya. Memang tidaklah sudah murni, tapi ada juga yang bisa saya ambil. Saya lah ya, menurut kadar perasaan saya lah, ukuran saya, ada juga yang bisa saya ambil. Setidak-tidaknya disitulah saya tahu bahwasanya ada sesuatu hal yang nggak bisa saya kuasai juga. Memang betul lah Allah yang membolak-balikkan. Satu yang saya ambil, memang benar lah Allah itu membolak-balikkan hati manusia itu. Dan yang kedua, saya nampak Allah itu memang sayang sama saya. Masih dipeliharanya saya. Masih diizinkannya saya. Kalau Allah nggak sayang, kalau Allah tidak sayang sama saya, mungkin dilanjutkannya saja niat saya.
Dibiarkannya saja niat saya. Tidak ada diberinya dalam teguran, tidak ada diberinya dalam kekuatan dalam perasaan saya untuk sampai di sini. Allah, saya nampak Allah masih sayang sama saya. Cuman gagalnya saya di mana? Salahnya saya di mana? Saya tidak berani mengambil keputusan pada saat terjadinya perang dalam perasaan itu. Hendaknya tidak boleh terjadi itu lagi. Sebenarnya ukuran saya itu tidak boleh lagi itu. Tidak boleh lagi ada keraguan. Tidak boleh lagi ada pertikaian dalam perasaan itu. Seperti itu. Putuskan saja harusnya. Harusnya kalau ada rasa terbit situ, saya harus putuskan. Pergi saja mengaji. Ini saya tidak, sudah terjadi dulu. Pertentangan dalam perasaan saya. Jadi hari-hari tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kita tuh kenanya di situ. Banyak kita daripada kita ini yang kena dalam perjalanannya seperti itu. Tapi syukurlah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillahnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah masih memberikan kasih sayang, itu saja. Jadi teringat juga saya tuan-tuan dan puan-puan, memang benarlah pada akhirnya sampai tidak nyawa kepada Allah itu urusan Allah. Yang kedua, sesungguhnya tidak ada satupun yang selain daripada Allah itu yang ingin awak sampai kepada Allah itu. Kalau enggak Allah itu sendiri. Allah itu juga sebenarnya. Kalau awak ingin sampai kepada Allah itu sebenarnya karena Allah itu juga. Kalau yang lain daripada Allah itu tak ada. Enggak kepengen dia awak untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Baik dari harta, baik daripada anak, baik daripada istri, dari yang luar, yang dari dalam, godaannya yang seperti tadi, hawa nafsu, syahwat dunia setan. Wah, itu memiliki peran penting utama untuk menggagalkan awak sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak karena Allah itu juga, belum tentu juga awak bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana caranya untuk seperti itu? Niat. Kembali kepada niat. Awak lihat niat. Yang menyelamatkan saya tadi itu niat saya. Kenapa? Saya lihat niat saya sudah mulai melemah kepada Allah Ta'ala. Lemah. Terlihat saya lemah, saya kepada Tuhan saya. Mau nggak mau ketika Allah melihatkan kelemahan niat saya kepada dirinya itu, di situ pula terjadi ada sedikit semangat dan dorongan saya untuk sampai di sini. Inilah namanya kita kaji diri, bukan kaji orang lain. Inilah namanya awak kaji diri. Awak lihatlah diri awak. Sudah sampai seberapa dalam perasaan awak dengan Tuhan awak. Sudah sampai seberapa dekat awak dengan Tuhan awak. Awak lihatlah. Lihat diri awak, jujur awak sama diri awak. Walaupun enggak awak ceritakan perasaan awak, pikiran awak dengan orang lain, tapi awak harus jujur. Oh iya, aku ternyata lemah perasaan aku. Maka ketika lemahnya perasaan awak itu, munajat awak lagi pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ternyata masih lemah aku. Perasaan aku ini kepadamu ya Allah. Ternyata masih lemah lagi niatku. Lemah perasaanku kepadamu ya Allah. Mungkin itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi diri saya pribadi maupun bagi diri tuan-tuan dan puan-puan juga dalam berjalan kepada Allah Ta'ala. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.